Kids. Hai anak-anak, selamat pagi. Wah, senang sekali ya anak-anak masih setia setiap hari untuk menyaksikan Impact Kids. Bagus sekali anak-anak di sini, hebat-hebat ya. Nah, anak-anak sudah siapkan Alkitabnya? Kita hari ini mau belajar bersama-sama masih dari kitab Amsal. Ya, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mendengar dengan baik dan boleh berkonsentrasi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak, kita buka dari Amsal 21 ayat yang keempat. Amsal 21 ayat yang keempat. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah anak-anak, kata firman Tuhan, kalau kita congkak, kalau kita sombong, ternyata kita sudah berbuat dosa. Congkak itu sama dengan sombong ya anak-anak. Nah, kalau sombong lawannya apa ya? Kalau sombong lawannya adalah rendah hati. Nah, kita mau belajar hari ini untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, bukan menjadi anak-anak yang sombong. Sebelumnya, yuk kita dengerin dongeng dulu tentang pohon yang sombong. Pohon yang sombong. Pada suatu hari ada dua pohon di tengah-tengah hutan, yaitu pohon ara dan pohon mangga. Pohon mangga adalah pohon yang sopan dan riang setiap hari. Burung-burung sering datang untuk bermain di dahan-dahan pohon mangga dan juga membuat sarang. Pohon mangga pun sangat senang dan menyambut kehadiran burung-burung tersebut. Sedangkan si pohon ara, dia hanya selalu peduli dengan penampilannya. Dia terlalu bangga akan dirinya yang merasa lebih tinggi dan lebih hijau dari pohon mangga. Dia tidak suka membiarkan burung apapun membuat sarang, dan dia juga tidak suka membiarkan orang-orang duduk di bawah bayangannya. Jadi dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli terhadap binatang lain, dia hanya peduli terhadap dirinya sendiri. Pada suatu hari datanglah angin. Angin sudah sering datang untuk menasihati pohon ara. Tapi pohon ara terlalu sombong untuk mendengarkan nasihat dari angin. Waktu datang burung-burung yang hendak beristirahat di dahan pohon ara itu langsung mengusir mereka. Hei, pergi sana. Pergi aja ke pohon mangga yang ada di sana. Kalian jangan duduk-duduk di dahanku. Aku tidak suka, aku tidak mau, katanya. Jadi pohon ara tidak mau membiarkan burung-burung hinggap di dahannya. Karena dia khawatir kalau burung-burung itu akan merusak dahan-dahannya. Pada suatu hari datanglah sekumpulan lebah yang ingin membangun sarang lebah di batang pohon ara. Tentu saja si pohon ara itu marah. Dan dia berkata kepada lebah-lebah itu, "Hei, permisi. Aku tidak mau madu lengketmu itu menempel di seluruh batang-batangku." Lalu akhirnya lebah-lebah itu pun pergi dan membangun sarang di ranting pohon mangga. Pohon mangga tidak keberatan pada waktu lebah-lebah itu membangun sarang di ranting-rantingnya. Pada suatu hari datanglah penebang kayu ke hutan. Mereka ingin menebang pohon mangga karena mereka memerlukan kayu untuk membangun rumah. Tapi anak-anak, saat mereka melihat pohon mangga dan ada sarang lebah yang menggantung di dahan pohon mangga itu, mereka tidak jadi menebangnya karena mereka takut lebah-lebah itu akan menyerang mereka pada saat mereka menebang pohon mangga.
Lalu para penebang pohon itu melihat pohon ara. Dan mereka senang dengan pohon ara yang tinggi dan besar. Mereka lalu mulai menebang pohon ara. Pohon ara mulai menangis. Aduh, sakit. Ya. Dia akhirnya sadar dan menyesali perbuatannya selama ini. Kalau selama ini dia sudah menjadi pohon yang sombong. Nah, anak-anak, Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Orang yang suka menganggap dirinya lebih penting atau lebih hebat dibanding orang lain. Anak-anak, mungkin kita pernah tidak sadar dengan kata-kata kita. Mungkin kita pernah menyakiti orang lain atau merendahkan orang lain yang membuat orang lain terluka. Misalnya, saat kalian mendapat nilai yang bagus, sementara nilai teman kalian jelek. Mungkin kalian pernah berkata secara tidak sadar, "Yes, ulanganku dapat 10. Kamu dapat berapa, Lina?" Misalnya ya. Pasti ulanganmu tidak lebih dari 60 ya. Nah, kata-kata itu bisa menyakiti hati orang lain, ya. Nah, kita mau belajar hari ini untuk kita tidak menyombongkan diri kita. Karena tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kesombongan menurut firman Tuhan adalah dosa. Kalau kita sombong, kita punya kecenderungan untuk merendahkan orang lain. Dan itu bisa membawa kita kepada dosa-dosa yang lain. Orang yang sombong itu anak-anak biasanya mudah marah. Dia itu selalu ingin dipuji. Dia itu selalu merasa ingin paling hebat dan tidak mau menerima teguran. Seperti tadi ya, cerita si pohon ara. Pohon ara itu sudah sering ditegur oleh si angin, tapi dia tidak mau menerima teguran dari orang lain. Nah, sebaliknya, kita harus menjadi anak yang selalu rendah hati. Karena di dalam diri kita tadi, kita masih memiliki kekurangan. Kita tidak sempurna. Ya, yuk, hari ini dan hari-hari selanjutnya, kita mau belajar bukan menjadi anak yang sombong, tapi menjadi anak yang rendah hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami agar kami tidak menjadi anak yang sombong. Ingatkan kami Tuhan kalau kami mulai berlaku atau berpikir sombong di dalam diri kami masing-masing. Ampuni kami juga kalau selama ini kami sudah bersikap sombong atau menyakiti orang lain dengan kata-kata kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu Impact Kids-nya ya. Sampai besok anak-anak. Bye-bye. Impact Kids.